Tapi bisa sekolahkan seorang anak sampai S3 di Jepang, tuh caranya gimana? Nih gini Mas Dedi, jadi 300 itu kan per bulan 85 ya Mas Dedi. Itu kan anak-anak masih kecil. 300 per bulan 85 tuh gimana? Tahun 85. Oh, tahun 85. Tahun 85 tuh 300 penghasilan ya Mas Dedi. Itu anak-anak masih kecil kan, otomatis biaya belum begitu banyak. Suami sama, bau membau lah. Oke. Karena bukan pegawai tetap, jadi kan sering bau membau lah. Tapi yang gede ini alhamdulillah dari SMP sampai S3 ini itu sebenarnya bukan dari diri saya yang membiayai Mas Dedi. Tapi siapa? Tapi beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi? Iya. Oh, berarti anaknya pintar sekali. Ya, memang kalau ranking 1, ranking 2 itu memang dari SD kelas 1 memang udah. Nah, jadi tapi dapatnya beasiswa lepas itu dari mulai SMP sampai terakhir tuh S3 tuh 0%. Dari 0% iya, tidak bayar. Tapi bayar. gini Bu, ini kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah, walaupun beasiswa, tapi masuk ke sebuah ranah kuliah itu tetap harus bayar awalnya. Nah itulah, iya. Kan maksudnya saya mau kuliah nih, jadi gini nih, beasiswa dapat nih misalnya, beasiswa nih Cika dapat, tapi Cika nggak mungkin dapat beasiswa ya, oke. Contoh yang lain. Aku pinter kali Mas, pura-pura on aja. Oh iya. Misalnya dapat beasiswa Cika ya. Iya. Nah, ketika kita mau kuliah itu kita harus bayar dulu uang pangkal. Oh gitu. Harus masuk dulu, baru mengurus beasiswa. Oh jadi tetap bayar Tetap, dulu. karena kalau enggak kursinya nggak dapat. Kalau setahu saya loh, kalau saya salah maaf gitu ya. Iya, benar nggak sih? Benar. Jadi permasalahan sampai utang piutang itu kan untuk awal masuk Mas Dedi. Untuk awal masuk. Iya. Itu. Jadi setiap awal masuk pasti bayar dua-duanya. Uang sumbangan, uang seragam, nah begitu baru bangunan. 1 semester baru dapat beasiswa karena prestasi. Kalau masuk kan belum ketahuan prestasinya. Nah itu berapa besarnya itu? Waktu masuk S1 tuh 4 juta, kena 4 juta. 4 juta? Iya. 4 juta tuh tahun? Aduh lupa ya. Oke, Mas tapi Dedi. ibu pada saat itu ada uang yang 4 juta? Enggak ada, itu persoalan paling sulit dalam hidup sama Dedi. Adiknya mau masuk SMA, yang gede mau kuliah, uang rumah kontrak, uang udah habis. Kontrak uangnya habis, yang gede kuliah, yang kecil SMA, Iya, semuanya butuh jadi duit. satu. Jadi satu waktu bersamaan. Iya. Gimana caranya? Ya saya cuman menyelesaikannya satu persatu. Bismillah, satu persatu. Jadi yang saya pending uang rumah kontrak dulu. Mohon maaf kepada pemilik rumah, pending dulu. Yang SMA kan masih bisa. Kalau kuliah kan yang namanya kuliah kan saya juga belum paham, nggak kuliah jadi nggak tahu lah ya. Justru yang saya utamakan yang kuliah. Pinjam. Waktu itu saya matur ke Bapak Bupati, Bupati Bantul ya, waktu itu ada bantuan, sekalipun nggak di cover semua, sisanya cari pinjaman. Pinjaman sama siapa Bu? Iya, namanya orang seperti saya kan agunan nggak ada. Di bank otomatis kan nggak ada kan syarat-syarat pembantu pinjam kan nggak ada, paling tidak PNS kan nggak ada syarat pembantu kan nggak ada. Jadi kan mau nggak mau ya ke yang ya itulah yang orang-orang lah iya, ya, orang-orang. Nah, tapi tetangga-tetangga tahu ini peristiwa ini? Tahu. Gimana mereka mendukung, mencela? Pro kontra pasti ada Mas Dedi. Namanya orang baru, apalagi orang baru. Dan bilang untuk makan aja cari pinjaman kok anaknya mau kuliah. Sampai nangis anak saya nih yang besar nih. Ya orang mau itu digituin Iya. Oke, kamu anak saya. Kamu pengen berubah enggak? Saya bilang gitu kan. Kalau mau berubah keadaan, kamu maju terus, nggak usah mikir yang itu. Itu justru saya jadikan cambuk buat semangat saya untuk maju. Kuat banget Ibu ya? Iya, mau gimana? Saya pengennya cuma satu Mas Dedi, Mbak Cika. Mudah-mudahan anak-anak itu tidak mengalami hidup seperti saya. Mudah-mudahan kelak, waktu itu ya Mas Dedi ya, mudah-mudahan kelak tuh anak tuh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saya. Dan sekarang alhamdulillah poin pertama. Dan sekarang alhamdulillah Ibu lulus sekolah SMA. SMA. Sedangkan anaknya sekarang S3 di Jepang ya Bu ya? Jepang. Wow. Isn't that amazing? Maksudnya seorang
tukang cuci, pembantu yang minjem di bank, nggak ada syaratnya tuh. Pembantu pinjem uang di bank tuh nggak ada syaratnya ya. Lulus SMA, tapi anaknya sekarang sudah lulus S3 di Jepang, University of Hokkaido nggak salah ya. That's amazing. Dan ini menarik sekali untuk kita bahas. Pakai bahasa Indonesia dong Mas Dedi, saya nggak tahu. Anaknya Mas. sudah S3 kok. Lah kan yang di sini Oh saya. tenang Bu, ada Cika. Mas Dedi tadi ngomong is amazing. Itu artinya Ya, itu. luar biasa. Ya, bagus gitu. bukan sih? Saya Iya, nggak iya, tahu. Oh, Mas aku Dedi. nggak bisa bahasa Inggris Bu. Dikit tapi. Ya udah, saya akan mendatangkan seseorang yang sangat berarti buat Bu Yuni. Tapi selain satu ini, dan mana-mana tetap di Hitam Putih. 100.000 per bulan, tapi berhasil mensekolahkan anaknya kuliah S3 dan selesai S3 di Jepang. Perjuangan Bu Yuni kan luar biasa banget Mas Dedi. Katanya Bu Yuni sempat sampai ngutang waktu Sakti kuliah ya Bu. Iya, benar. Gimana ceritanya Bu? Ya karena kan seperti cerita Mas Dedi itu benar ya. Setiap mau awal masuk sekolah, bukan kuliah aja ya, masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah itu kan pasti bayar dulu. Beasiswanya kan baru nyusul. Nah, itu kan karena untuk makan aja pas, untuk adiknya juga mau masuk itu kan otomatis tarik pinjaman. Kalau anak kedua perempuan, Bu? Perempuan. Jadi sekolah di Keperawatan. Keperawatan. Ya. Sudah lulus ya? Alhamdulillah Sudah sudah kerja. bekerja, sudah kerja juga. Oh, jadi. Oke, sudah kerja juga. Berarti yang lulus S3 itu gelarnya PhD sekarang. Ya. Doctor of Philosophy. Tanggal 25 September kemarin mendapatkan gelar PhD. Nama lengkapnya adalah Satya Chandra Wibawa Sakti. Dan inilah orangnya. Satya, oke Satya. Satya Arigato. Dari Jepang, dari Jepang. Silakan. Wow. Berarti iya, ngomong-ngomong berarti bisa bahasa Jepang dikit-dikit dong. Dikit banget. Oh bohong. Coba-coba sapa pemirsa Hitam Putih pakai bahasa Jepang. Minasan konbanwa. Pinter loh. Ya, pakai teori saya itu. Pakai teori yang gimana? Pakai teori yang saya bisa Oh, iya. ambil kata belakang diulang lagi gitu loh. Oh iya iya. Biar kesannya nyambung. Nyambung. Nyambung sih nyambung. Ngerti kagak? Ngerti. Kombawa artinya apa? Pinter loh. Kombawa. Are you okay? Oke. Oke. Satya ya, Satya. Ibu Anda adalah seorang buruh cuci yang gajinya pendapatannya 300.000 per bulan katanya. Kerjanya seperti itu. Tapi kamu PhD sekarang di Jepang. Iya. Gitu ya. Ini kan jomplangnya luar biasa nih, kalau kita pikir secara pendidikan. Secara pendidikan kita bicara secara pendidikan jomplang sekali, satu SMA, satu PhD gitu ya. Dan saya dengar katanya ibu bahkan tidak bercerita bahwa ibu harus pinjam uang ketika memasukkan kamu ke kuliah. Benar? Ya benar, memang ibu memang hal-hal seperti itu nggak terbuka ya. Jadi beliau bilang ada sesuatu yang harus kamu ketahui, ada yang nggak perlu kamu ketahui kayak gitu. Jadi kalau yang sekolah ya kamu sekolah aja gitu. Masalah biaya segala macam kamu nggak perlu tahu dari mana gitu. Waktu itu. Tapi kan kita bisa merasa ya ibu, bapak dan ibu dengan penghasilan seperti sedemikian, kita buat kebutuhan sekolah, kita kan pasti sadarnya pasti ada kurangnya istilahnya gitu. Cuman ibu selalu bilang ya itu urusan saya sama bapak kamu, itu bukan urusan kamu. Dan ketika kita mau bantu pun gimana apa kita kerja itu, dan ibu selalu bilang bahwa kalau pengen bantu ya sekolah aja bener-bener gitu. Sekolah bener-bener, hasilnya bagus, dapat pekerjaan layak, itu sudah bantu saya gitu. Dibandingin kamu ikut kerja, nanti ikut kerja dapat uang yang nggak seberapa misalnya karena part-time dan segala macam, lalu sekolah jadi terbengkalai, tugas-tugas yang banyak yang dilupakan, nanti kan malah jadi bubar semuanya.
Jadi ibu lebih fokus, kita suruh kita ke fokus ke kuliah masing-masing. Dan itu tadi Sita katanya Satya sampai pernah sedih juga ketika mendengar ada tetangga yang ngomong, ngapain sih buat makan aja nggak cukup sekolah. Ya memang sih waktu itu kan setelah saya lulus SMA saya diterima, waktu itu sebelumnya belum lulus, tapi tahun-tahun terakhir saya udah diterima di program S1 waktu itu kan. Nah bebas tes, saya nggak ikut waktu itu, nggak ikut UMPTN, dan ditawarin seperti itu kan langsung diskusikan dengan keluarga, dengan bapak sama ibu. Lalu tetangga kan ada yang dengar segala macam. Sedih juga sih kan, kadang orang ngomong ngapain sekolah tinggi-tinggi, nggak tahu diri atau nggak melihat kondisi orang tuanya yang egois, itu pengennya sekolah tinggi, kenapa nggak kerja, ya segala macam. Akhirnya kita juga sedih, sempat waktu itu hampir nggak diambil kesempatan itu. Sampai pada akhirnya ibu ngomong kalau diambil saja, orang aja mau masuk perguruan tinggi negeri harus ikut tes dan peluangnya kecil. Ini sudah mau diterima, hanya tinggal masuk, kenapa nggak diambil gitu. Dan akhirnya ya setelah dibujuk bapak sama ibu, akhirnya kita ambil deh ininya, kesempatan itu. Dan diambil kesempatan. Iya. Nggak sedih kadang-kadang melihat seorang ibu yang harus mencuci. Ya tentu aja sedih ya, artinya kan apalagi saya anak pertama, terus lihat kondisi keluarga seperti ini. Kadang-kadang juga saya merasa saya sendiri selfish dengan saya ngikutin pengen sekolah tinggi-tinggi, gak melihat background orang tua saya. Tapi saya selalu berpikir kalau saya bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan tepat waktu, berbekal dengan pendidikan yang saya dapat, otomatis peluang saya mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak lebih tinggi, dan nanti itu akan lebih mudah bagi saya nanti untuk membantu kedua orang tua saya. Saya selalu berpikir seperti itu, dan ibu juga selalu nyemangatin, bapak juga selalu nyemangatin, keluarga juga support. Akhirnya ya sampai selesai. Udah dapat kerja? Jadi beasiswa, saya kan dapat beasiswanya dari Kemenristek Dikti. Jadi memang beasiswa yang dikhususkan untuk calon-calon dosen. Jadi setelah selesai PhD, nanti diharapkan saya menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di bawah Kemenristek Dikti. Nah, saya kan baru pulang bulan September kemarin. Nah, nanti ada kita lapor ke Dikti, urutan administrasi segala macam. Nanti saya akan jadi dosen di itu saya dengan background saya ya kimia. Kimia. Iya. Oke. Menarik. Ibu masih cuci nggak sekarang? Nggak kan? Kalau sekarang ibu lebih fokus ke ngasuh 2 anak ya. Jadi sepupu saya kan suami istri kerja dan sibuk, dan sejak kecil ketika punya anak yang pertama, sejak kecil ibu yang ngurusin. Jadi waktu itu mikirnya kalau diurusin keluarga kan lebih enak gitu. Jadi sampai punya anak yang kedua ngurusin sampai sekarang. Jadi ibu lebih fokus ke mengasuh kedua orang anak. Dibayar? Iya tentu saja. Dibayar. Ibu jadi mengurus anak dari ponakan. Iya. Ibu ngurusin anak Iya, kecil. jadi ngikut kami tidur sama kami. Oh. Jadi bangun tidur, ngurus sekolah. Kalau saya nitip anak saya bisa sampai bisa. S3. Boleh. Siapa tahu. Tapi anak putrane Mas Didi kan bahasanya pakai bahasa Inggris. Nanti Iya. saya gini-gini nanti gimana? Oke. Iya, Mas Satya Iya. di Jepang itu kuliah aja apa sambil kerja juga? Sebenarnya beasiswa saya ini kan sudah mencukupi ya untuk keseluruhan kebutuhan di hidup di Jepang, baik untuk kebutuhan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Jadi memang tidak disarankan untuk mengambil part-time job, karena untuk program doktor sendiri kita lebih fokus ke penelitian ya, karena by research. Jadi bagi waktunya itu susah karena Oh, jadi di sana full banget. ya kita full dari pagi sampai malam, dan laboratorium itu kan buka 24 jam. Jadi tidur di lab itu segala macam itu sudah umum. Oh gitu. Sehingga ngambil part time job itu juga agak susah. Nah, tapi kita masih bisa ikut kerja jadi asisten dosen. Jadi misalnya profesor saya ngajar suatu mata kuliah, dia biasanya ngajak salah satu mahasiswa doktornya buat nemenin, nyiapin slide. Nanti kalau dia nggak datang, kita ikut jelasin. Atau kalau ketika pas ada ujian, profesornya nggak bisa jagain, kita yang nunggu segala macam. Jadi asdos itu. Iya. Itu dibayar. Iya, kita dapat. Oh, itu dibayar juga. Iya. Oke. Nah, Satya sendiri yang lahir dari keluarga yang menurut saya ekonominya cukup menengah ke bawah lah ya. Pernah kebayang nggak sih kamu tuh lulus S3 gitu? Sama sekali enggak. Jadi waktu itu memang
sama seperti teman-teman yang lain ya, setelah selesai S1 itu pengennya kan kerja ya, kerja di industri, karena background saya kimia, di quality control suatu industri, kerja dapat menghasilkan uang. Tapi kemudian waktu selesai S1 itu malah justru pembimbing saya sama dosen-dosen saya S1 itu ketika saya minta rekomendasi untuk kerja gitu, udah kamu S2 aja, jangan kerja dulu, ambil S2 tuh kesempatan kan banyak, beasiswa banyak gitu kan. Dibujuk-bujuk akhirnya diskusi dengan ibu, kalau saya bisa S2 nanti saya bisa jadi dosen nih Bu, saya bilang gitu kan. Saya lebih senang untuk dapat pekerjaan itu, yang saya pengen jadi dosen. Emang gitu. Anda cita-citanya jadi dosen? Iya, pengen jadi dosen. Oke. Terus ketika selesai ambil S2, waktu itu langsung S2 setelah selesai penelitian tesis. Artinya tesis saya sudah selesai, penelitian saya sudah selesai, tapi saya sambil nunggu wisuda. Kemudian gantian pembimbing tesis saya bilang, sana kamu ke Jepang aja, itu ada program magang, ada profesor di Jepang nyari mahasiswa dari Indonesia untuk ikut riset di sana. Jadi ada program, waktu itu pesertanya ada dari India, ada dari Filipina, dari Indonesia segala macam. Saya juga ikut kepilih. Nah, lalu saya berangkat ke sana 6 bulan. Setelah berangkat ke sana 6 bulan, hari terakhir sebelum saya pulang, profesor saya kan nggak ngantar, tapi malamnya saya dipanggil. Orang Jepang nih? Orang Jepang, profesor saya orang Jepang. Ngomong Jepang berarti? Pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris, terus ngomongnya, saya tungguin kamu harus S3 sama saya, jangan cari profesor yang lain katanya. Nanti kamu S3 ya, dia bilang gitu. Ini profesornya? Bukan. Nah, ini saya. Bukan ini, bukan. Yang tadi ada. Ya, profesor saya, terus akhirnya profesor saya apply beasiswa dari Jepang, saya juga mencoba apply beasiswa dari Indonesia. Nanti mana yang dapat duluan itu yang kita pakai. Dan akhirnya dapat yang? Akhirnya dapat yang dari Indonesia, dari Kemenristek. Akhirnya pergi ke Jepang dan sekolah di tempat yang sama itu? Betul, dari tempat yang sama. Terus akhirnya saya jadi doktor terakhir dari profesor tersebut, karena dalam 1-2 tahun ini dia akan pensiun. Dia akan pensiun. Jadi dia memang terakhir itu dia bilang, waktu itu sebelum saya pulang, saya pengen kamu jadi dokter orang asing dari lab saya yang terakhir. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, berarti kalau saya keluar dari cerita itu, yang jelas pasti Satya ini pintar ya, karena kalau nggak pintar juga nggak bisa gitu, karena dia tuh beasiswa dari SMP juga udah beasiswa, jadi tinggal melanjutkan saja gitu. Tapi kalau tidak dengan perjuangan ibunya yang luar biasa keras dan mendukung keinginan anaknya untuk sekolah, itu juga nggak akan bisa. Banyak loh sekarang, banyak orang-orang yang udah nggak usah sekolah, bantu ibu aja lah. Nah, itu banyak. Jadi mereka bahkan nggak memikir ke depan. Nah, ini ibu kamu bisa berpikir sehebat itu, pasti didasari dengan rasa sayang yang luar biasa. Gimana yang dirasakan sayangnya? Yang pasti beliau benar-benar jaga saya ya. Jaga dalam artian itu kan pengaruh dari luar, ada komentar negatif dari orang, itu beliau saya nggak pengen denger. Sampai ada masalah keuangan pun beliau juga nggak pernah cerita dengan saya. Ayah ibu saya nggak pernah cerita. Jadi benar-benar yang saya fokus aja gitu ke sekolah saya. Saya balik, sesayang apa Satya sama ibu? Sayang banget loh, yang pasti, dan itu beliau. Oh, ibunya nggak percaya? Oh, masa sih katanya? Oh, percaya. Orang nanya anaknya loh, anaknya kata saya, bukan nggak percaya. Tapi Satyanya pernah bilang sama ibu nggak? Pernah, I love you. Katanya mengerti. Iya Mas Dedi, kalau pagi. Kalau bahasa Jepangnya apa tuh Satya? Aishiteru. Aishiteru. Oh. Saya pengen denger saya pakai bahasa Indonesia aja. Pas di depan TV banyak yang lihat nih. Pas hari ibu lagi. Nah, ingin mengungkapkan apa untuk seorang ibu yang berjuang begitu luar biasanya sampai kamu berhasil ada di sini sekarang? Ya. Silahkan, ibu di samping nih. Ibu, terima kasih sudah. Masa ngomong kayak orang nunggu dokter? Terima kasih udah. Peluk kek. Iya. Dilihat ibunya. Lihat. Dia dikira pacaran Mas Dedi. Gak apa-apa Bu. Terima kasih udah support Satya sampai dari kecil sampai S3. Tentu banyak pengorbanan yang ibu lakukan untuk saya, untuk adik saya juga, keluarga segala macam. Apapun itu nggak akan bisa
kami balas. Saya cuma pengen ibu puas, saya cuma pengen ibu bangga dengan pencapaian-pencapaian yang saya dan adik saya dapatkan, sehingga semua pengorbanan ibu itu terbalas. Semoga Allah yang akan membalas semuanya. Terima kasih. Apa yang belum tercapai apa buat ibu? Dari keinginan ibu, Dari kamu untuk ibu? tentu saja yang saya pengen saya pengen memberikan beliau itu rasa aman, tidak lagi memikirkan tentang keluarga, ini harus gimana, terus nggak perlu memikirkan lagi masa depan. Maksudnya biar itu saya dan adik saya yang mengambil alih. Mungkin beliau nggak akan bilang saya pengen ini, saya pengen itu. Saya hanya ingin memberikan beliau masa tua beliau yang bahagia dengan ayah saya tentu saja ya. Jadi kami jadi keluarga, saya pengen sehingga beliau berdua tinggal menikmati masa tuanya dengan anak cucunya dan memandang bahwa inilah hasil pengorbanan saya dan puas gitu. Dan puas. Ya. Oke, ini luar biasa banget. Dan dengan semua pengorbanan yang ada seperti ini, kamu udah mencapai S3. Ibu masih bekerja menjaga anak. Ayah? Sama. Berdua? Iya, berdua. Punya cita-cita untuk supaya mereka nggak kerja lagi? Sebenarnya semua orang anak pasti juga kayak gitu ya. Setelah mendapatkan pekerjaan, pengen orang tuanya berhenti dan gantian kita yang mengambil alih kewajiban. Tapi orang tua saya nggak terbiasa dengan seperti itu, nggak biasa yang diem di rumah, nggak pengen, tetap aja yang nggak boleh ntar ya dikerjain lagi gitu. Kalau memang tidak seberat yang dulu ya. Kalau dulu kan memang mengantar, ada tetangga yang nganterin cucian, terus kalau selesai nanti dianterin. Kalau sekarang kan cuma fokus ngasuh 2 orang anak, dan itu kan keluarga sendiri, jauh lebih ringan memang. Kalau dulu cuci itu pakai mesin cuci apa pakai tangan? Pakai tangan dulu. Tangan waktu itu. Jadi saya masih ingat betul ketika saya masih kecil gitu, setelah selesai nyuci kan harus disetrika tuh pakaian kotor. Itu pakaian kotor tuh dibawa ke depan saya belajar. Jadi sambil setrika dia ngamatin, yang itu dikerjain, yang itu fairnya udah dikerjain dulu gitu tuh. Gitu. Jadi benar-benar sampai sesibuk beliau dengan kerjaan beliau pun masih nemenin saya belajar gitu. Dan nemenin nggak hanya yang duduk terus saya kerjain, ibu kerjain apa enggak, bener-bener dibaca itu salah, yang itu dikerjain. Kadang-kadang tuh sampai soal-soal tuh bab-bab yang belum diajarin pun udah selesai, karena tiap hari itu dikerjain, ya, belum udah selesai. Sebaliknya dong, itu belum dikerjain. Sebaliknya satu buku selesai, padahal di sekolah baru beberapa halaman gitu, itu udah sering banget. Udah selesai kamu. Dan itu semua itu dikerjakan pada saat ibu nyuci baju dan setrika. Iya, itu nyetrika depan. Kalau gitu. sekarang udah ada mesin cuci bu. Udah. Sekarang udah ada mesin cucinya dan cuci baju sendiri bu ya sekarang. buat diri sendiri artinya ya. Oke, itu menarik sekali ceritanya. Tapi saya punya satu orang artis lagi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Dia adalah seorang istri dan ibu juga yang luar biasa. Ini adalah Shahnaz Haq. Udah kenalan belum? Sudah, Wah, ini Ibu luar Yuni. biasa. Apa kabar ibu? Saya kayaknya mesti memeluk Ibu Yuni, hebat sakti. Hai, halo. Silakan dulu. Saya Iya, sini, melipir saya di mesti di sini di sebelah ibu. Oh, iya. Iya. Wow. Oh, sampein saya kamu di pangku Oh, sini. sama. Enggak bu di sini ya. Oh. Nah, iya. Nurut sama Ibu Yuni, nurut sama Ibu Kita Yuni, mesti nurut. nurut sama yang tua. Iya. Sehat saya. Tapi gimana? Tadi dengar ceritanya nggak? Ini Sakti, saya mesti mengatakan bahwa ini anak-anak mahasiswa semuanya ya. Oke, ingat ya nak, saya mau pesan sama kalian. Kebahagiaan seorang ibu bukan dikasih harta yang melimpah ruah, tetapi pada saat melihat anaknya pakai toga. Dan itu menjadi sebuah keberhasilan ya Bu Yuni ya. Jadi Sakti berbahagialah punya ibu yang masih bisa menyaksikan.
Karena tidak semua anak punya kesempatan membuat ibunya bangga melihat dia pakai toga. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Sakti. Dan kalau melihat Ibu Yuni, kamu mau nangis? Iya, masalahnya toga saya teh anyut waktu banjir. Rumahnya di Bintaro tapi banyak. Rumah yang dulu Bintaro sekarang banjir. Ganti itu apa? Hitam-hitam toga ngambang. Nah itu lebih sangat mengharukan lagi. Dan kalau melihat Ibu Yuni, ya memang inilah ibu ya. Ibu itu akan melakukan apapun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk melihat anaknya hidup lebih baik. Lebih baik dibandingkan ibunya. Oke. Jadi ini adalah contoh yang luar biasa ya. Betul. Tapi kan nggak gampang ya. Maksudnya kadang-kadang sekarang kita bisa bicara karena posisi mungkin beda. Mungkin Shanas beda posisinya. Tapi melihat Ibu Yuni ini kan posisinya pada saat itu sulit sekali loh untuk bicara seperti ini nggak gampang loh. Dedi, adalah sebuah keberkahan kalau kita mampu menggeser sedikit perspektif yang namanya hidup sulit. Karena seorang anak yang hidupnya lebih sulit, maka dia akan lebih tangguh dibandingkan anak yang hebat, kaya raya, naik mobil, AC, dan segala macam. Karena kita mengenal istilah the power of kepepet, ya. Makin hidup kita kepepet, makin hebat kita. Betul. Dan itulah Sakti. Ya kan Sakti? Intinya harus panas-panasan, harus naik apa gitu Iya. ya. Makanya sering-seringlah buat hidup kita kepepet. Iya. supaya kita lebih tangguh dalam menghadapi hidup ya. Betul, betul. Kayak mobil mewah, sport, bro, nabrak STMJ gitu kan. Contohnya. Ya, ini kan nggak mungkin kan. Soalnya jalan kaki, nggak mungkin jalan kaki nabrak STMJ kan. Oh iya benar. Iya, Iya, sian kakinya. Oh iya. Karena kepepet, tapi S3. Iya, luar biasa. Luar biasa. Sakti nanti tugasnya adalah bagaimana membuat buah hatimu lebih hebat dari Sakti. Nah. Gitu. Ya, Ya sempat. Jangan kebanyakan nanti demam banyaknya ya. Oke, saya mau tahu dulu tapi kita akan kembali lagi dengan Shanas setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana tentang kita. Di hari ibu ini banyak meme yang beredar tentang ibu. Iya, lucu-lucu deh. Bedanya meme ya? Mem. Meme tuh Bukan meme. bukan. Enggak. Meme PP. EBNek. Meme aja pokoknya. Meme ya. bacanya. Meme-nya lucu-lucu banget di yang sosmed. tentang ibu. Iya tentang Hari Ibu. Coba dikasih lihat. Dilihat nih ya. Nih. Hari ini semua status sayang mama. Waktu mama di kantor polisi SMS minta pulsa, kalian nggak ngirim. Dasar anak durhaka. Kalau bilang selamat hari ibu, cepat kali mulutmu itu. Tiba mama suruh cuci piring banyak kali ceritamu. Ngucapin selamat hari ibu di Facebook. Lo tahu kan nyokap gak punya Facebook? Doa aku di hari ibu, semoga ibuku dan ibuku jadi besan. Oh. Ngarep. Ada lagi yang bilang begini, Mama tidak mengharapkan ucapan, Mama minta calon mantu. Oh, Ada yang bilang gitu juga. itu mungkin Anda ya atau gimana? Iya kali. Mama Sanas. Buat anak-anak Masih kecil. Maunya sih besok punya cucu, tapi masih kekecilan. Ya. Tapi gimana? Sosok ibu di mata seorang Shanas seperti apa? Ibu itu adalah begini Dedi, jadi perempuan itu takdir gitu ya. Sudahlah kita jadi perempuan, nggak usah jadi laki-laki. Tapi menjadi istri adalah pilihan. Kita bisa memilih dalam hidup apakah kita mau menikah atau tidak. Tetapi menjadi ibu itu adalah komitmen seumur hidup. Tidak ada libur, tidak ada cuti, ya ini ya. Dan tidak ada mengatakan, aku capek dan bosan menjadi ibumu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi itu adalah komitmen seumur hidup dan tidak main-main. Jadi menjadi ibu adalah menjadi wanita istimewa karena tidak semua wanita bisa punya kesempatan menjadi ibu. Jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa. Mau tepuk tangan boleh loh saya. Tidak semua
wanita bisa menjadi ibu, tepuk tangan. Dari tadi dia mikir. Dia mikir salah nih kayaknya, udah lah. Oh itu. Labil ya, udah jomblo, labil. Tapi di tahun 98 saya tahu ada berita bahwa Shahnaz diagnosa memiliki kanker ovarium. Betul. Berarti indung telur ya, berarti Iya, indung telur. kanker indung telur. Lalu itu harus diangkat satu. Iya, iya. Itu kan pasti ada momen di mana down, bahwa saya bisa nggak menjadi seorang ibu kalau misalnya itu terjadi dan sebagainya. Sempat merasakan itu? Saya waktu tahun 98 kena kanker, yang saya pikirin bukan saya bisa jadi ibu atau tidak, akan tetapi saya bisa hidup apa enggak gitu kan. Karena ibu saya ketahuan saat ini, kemudian 5 bulan kemudian meninggal dengan penyakit yang sama. Sehingga saya hanya berpikir saya nyusul ibu saya atau saya bisa bertahan hidupnya gitu. Seperti yang saya katakan pada awalnya bahwa setiap manusia tuh memang asik loh kalau dapat challenge dalam hidupnya untuk kepepet gitu ya, sehingga dia lebih tangguh, sehingga dia emosinya juga lebih kuat. Mempunyai penyakit, kemudian penyakitnya itu mesti dibikin tidur, kemudian saya tidak bermimpi sampai saat ini saya bisa punya 3 anak. Itu menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan saya untuk selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Jadi saya selalu mengatakan terima kasih ya, dulu tuh saya tuh bandel banget dan saya dikasih kesempatan untuk hidup lebih baik. Itu dulu. Kemudian saya baru tahu bahwa belakangan chance saya untuk bisa punya anak, tentu kalau 2 ovarium lebih mudah gitu ya, dengan 1 ovarium tidak semudah itu. Saya cuma mengatakan adalah nggak apa-apa, yang penting saya ngikutin aja Tuhan mau apa nih gitu ya. Jadi pada saat pasrah akhirnya skenario itu berubah seperti saat ini. Oke, dan pada saat itu bersuami, suami tahu pada saat itu? Oh, saya belum menikah. Ya, pada saat itu, Iya, pada saat saya itu. belum menikah. Jadi waktu itu saya sakit, saya belum menikah, datanglah drummer kecil, mungil, tapi nyalinya gede. Jadi dia bilang, saya nggak mau pacaran, saya mau menikah. Hah, seminggu kenal langsung dilamar buat menikah. Saya bilang, jangan beli kucing dalam karung nih ya. Tahu nggak window shopping dulu? Tahu nggak saya itu siapa dan saya itu kondisinya bagaimana? Saya bilang, apa yang akan kamu lakukan kalau saya tidak bisa kasih anak buat kamu? Saya bilang gitu. Dan mungkin karena dia juga kepepet soal umur, udah tua kali ya. Jadi dia bilang oke lah kita coba saja dulu gitu. Tapi dengan sebuah nyali dan bukan hanya sebuah, tapi setiap malam berdoa, Tuhan kasih keistimewaan saya punya kesempatan untuk menjadi ibu dari 3 anak perempuan. Ibu dari 3 anak perempuan, walaupun dengan 1 ovarium. Dengan 1 ovarium, dan saat itu dokter juga kaget. Wow, gitu ya. Saya cuman bilang, ya kita jalanin ya, kita jalanin. Itu sebabnya saya merasa bahwa sosok ibu itu adalah istimewa. Saya sekolah loh, Dedi, setiap hari untuk menjadi ibu tuh sekolahnya tidak ada sekolah kan untuk menjadi ibu. Maka sekolah kehidupan ini bagaikan sekolah untuk saya. Ketika ibu meninggal, ada sosok yang menggantikan ibu? Tidak ada. I'm alone. Gitu. Jadi waktu ibu tidak ada, setengah jiwa saya ikut masuk ke liang kubur gitu ya, karena saya dekat sekali dengan ibu saya. Seperti yang saya katakan sama Sakti tadi, Sakti tidak semua anak punya kesempatan untuk membanggakan, membuat bangga ibunya melihat kita. Ibu kita tuh nggak pernah loh nanya IPK kamu lulus berapa, nggak nanya begitu. Dia hanya ingin anaknya pakai toga, ada lagu Gaudeamus Igitur, anaknya diwisuda dan berderai air mata. Jadi betul Sakti? Betul. Jadi Sakti itu punya kesempatan, Ibu Yuni masih ada, masih sehat, melihat sampai S3 itu adalah hadiah seorang anak luar biasa Blessing, untuk ibunya. Iya, gitu. Jadi
berkaitan dengan Ibu Yuni, banyak orang-orang kaya yang anaknya tidak sarjana, Dedi. Tetapi Ibu Yuni, ada juga ibu-ibu yang lain yang memang mereka struggling hidupnya, bisa loh bikin anak menjadi sarjana. Jadi hari ini Jadi tidak ada inspirasi alasan, luar ya? biasa. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Oke. Anyway, yang punya ibu kan banyak nih. Anu Ya. juga punya ibu, Billy juga punya ibu. Coba tolong Anda berdua duduk di sini. Saya mau tanya tentang ibu Anda. Kenapa? Wah. Iya. Apa gimana dilahirkannya pada saat itu? Bagaimana penyesalan seorang ibu Iya, ya, kalian mungkin seperti itu. melahirkan? Mohon maaf nggak pakai musik dulu ya, karena musiknya mati dulu. Mau aku yang main? Jangan. Oke. Anu, apa yang membuat ibu seorang Anu sedih? Ya, itu jawaban. Oke. Mungkin dengan Anda ketawa Ya. sedih ya ibu ya. Gara-gara saya tuh gimana? Gara-gara lu. Banyak mas. Contoh. Ada satu momen yang agak kritis yang saya nggak datang. Apa itu? Waktu ibu dioperasi. Ibu dioperasi. Susternya sampai nanya, waktu itu yang datang cuma kakak yang kedua. Nanyanya, anak ibu ada berapa? Ada 4. Nah, itu cuma 1. Nah itu mama sih sedih gitu. Saya juga ya sampai sekarang nyesel lah gitu intinya. Gitu mas. Kalau jadi motong dikit, Iya. waktu itu bilang sama Tuhan, ngomong apa supaya ibu bisa bertahan? Berdoanya apa? Apa ya, yang pasti sih nyesal aja sih, yang pasti nyesal. Berdoa sama Tuhannya bilang apa? Panjang umur, maksudnya momennya nggak mungkin balik. Saya nggak berharap mama di posisi itu lagi, cuma di umur dia yang sudah tua ini mudah-mudahan saya bisa kasih sesuatu. Bisa membuatkan sesuatu. Kalau Billy, Sama juga mas, banyak banget. Tapi yang mungkin sampai sekarang, meskipun mama tuh nggak pernah ngomong langsung, saya kan belum selesai kuliah. Memang tadi agak kepukul juga ngomong soal kuliah. Sampai sebenarnya lebih banyak itu ke keluarga seluruhnya. Dan memang itu jadi kewajiban saya, mungkin suatu saat saya akan berusaha buat untuk menyelesaikan. Menyelesaikan. Oke. Tapi saya punya. Kalau gitu kita undang aja, ini adalah Ibu Eni, mama dari Anu. Ya nggak tahu kan, surprise. Saya tadi udah sempat bicara-bicara sama Ibu Eni. Nah, ini adalah Ibu Eni. Silakan. Oh tuh bawa endot. Maaf boleh. Ibu boleh. Itu bawa apa? Anu. Punya Mas Anu. Ini punya Anu. Ya. Oh ini punya Mas, bukan adiknya Mas Anu. Bukan. Oh. Tapi ini kan isinya teh, Bu. Iya, emang dia begitu. Mas, Aslinya cuma 4 bulan. masih 4 bulan. Nah, terus saya kan kerja. Ibu kerja. Akhirnya setelah 4 bulan ya udah nggak mau susu lagi. Yang nggak mau susu siapa? Ya anunya, Jadi dia cuman cuma teh manis aja mau. Sampai sekarang. oh ya, Pantesan menjawab nggak tumbuh ya. pertumbuhan badan. Menjawab pertumbuhan badan. Udah silakan Bu. Bu samping Anu, Bu. Begini samping Anu, Bu. Jadi Anu itu Ya. gimana sih Anu tuh nggak suka susu no gitu no? Iya. Nggak suka. No sampingnya ibu no. Anu nggak suka susu. Nggak suka. Kenapa? Nggak tahu. Nggak suka. Nggak suka susu olahan gitu nggak suka. Nggak. Jadi dikasih teh manis. Teh manis aja. Suka teh manis. Kan gizinya kurang. Bu. Kan kelihatan. Iya. Iya saya mau nanya itu tapi Anda terlalu skak gitu loh. Pelan-pelan nanyanya. Kan gizinya kurang Bu. Emang kurang gizi. Nggak
dipaksa aja Bu, susu biar tumbuh gitu nggak mau. Itu apa tuh diare. Minum susu dia. Aduh, orang mah dikasih enak seneng deh, kalau dikasih enak diare. No, ibu Jangan ada di terlalu samping. jujur, Mas. Jangan terlalu Jangan jujur. terlalu jujur. Iya. Ya, Bu ceritain pada saat Anu nabrakin motor. Oh gitu. Waktu itu SMP. Oh, SMP kan suami saya ayahnya tuh kerjanya di Cirebon, saya di Bandung, jadi kan otomatis saya merangkap jadi ayahnya juga gitu. Nah udah gitu pas udah di rumah taunya ada polisi datang. polisi datang. Iya, saya kaget kan. Terus ada apa? Ada anugerah Bu? Nggak ada, saya bilang. Dia pulang terus berangkat lagi gitu. Saya nggak tahu kan rumah tuh di atas sama di bawah ya. Mungkin dia pulang terus ke atas terus pergi lagi. Jadi saya nggak tahu ada apa. Itu Bu tadi naik naik motor sama temennya terus nabrak mobil akhirnya gitu. Sekarang ada urusannya di kantor polisi. Aduh, saya jadi gemetar ya, gimana ya. Aduh, bapaknya jauh, saya bilang gitu. Jadi ya kebetulan ada tantenya dia tuh di polisi juga gitu. Ya saya minta bantuan dia, minta didampingi dia kantor polisi. Kalau enggak sih udah nggak tahu deh urusannya Jadi gimana. polisi kalau enggak. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Polisi kan ada ukuran tinggi badan. Iya. Sebenarnya ceritanya lebih panjang dari itu, Mas. Lebih panjang ya, bukan lebih tinggi ya, Nu ya. Lebih panjang. Lebih panjang. Bill, kangen sama ibu, Bill? Kangen sih karena terakhir kan bokap baru meninggal. Iya, ya, 40 Jadi- harian ya. Memang saya kadang-kadang merasa perlu ada di samping ibu sebenarnya. Cuman karena memang mesti pulang ke Jayapura untuk ngurusin 40 hari dan kemudian buat ngurusin Natal juga. Jadi ya saya mungkin cuma bisa di sini dengan keluarga saya. Tapi kita punya sesuatu buat Billy. Coba diputar. Halo Billy, Mama mau memberitahukan kalau Mama tidak bisa datang ke Jakarta karena pertama kita harus melakukan ibadah 40 hari Bapa yang kita lakukan di tanggal 20 kemarin, sehingga itu berarti Mama harus berangkat ke Jakarta tanggal 21. Dan kalau acaranya tanggal 22, itu berarti Mama baru pulang ke Jayapura sekitar tanggal 23 atau tanggal 24. Mama nanti tidak akan maksimal untuk merayakan Natal di Jayapura. Sehingga Mama memutuskan untuk tidak datang ke Billy di Jakarta. Tapi dalam kesempatan ini Mama mau menyampaikan bahwa Mama sangat sayang sekali sama Billy. Dan Mama selalu mendoakan untuk Billy bisa berhasil. Kerjalah yang baik di sana. Mama selalu mendoakan kamu. Semoga selalu diberkati dan bisa melayani banyak orang dengan baik. Selamat merayakan Natal dan selamat merayakan Tahun Baru. Pertanyaannya, itu kerucil-kerucil itu siapa itu? Ada Semua pada sepupu sama gagal fokus keponakan. gitu. Sepupu sama keponakan. Sepupu sama keponakan. Lucu-lucu ya. Oh iya. Menarik. Bu, mau disampaikan sedikit buat Ibu? Buat Mama dan keluarga tadi semuanya, saya cuma mau ngucapin selamat menjelang Natal dan Tahun Baru. Semoga sukacita Natal bisa menyertai kita semua dan Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, baik. Saya potong dulu karena setelah ini saya akan kembali lagi dan Shanas punya sebuah informasi buat kita semua. Selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Greng, 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 greng.
udah pada gede ya? Anak 3 perempuan semua, wajahnya Sunda semua seperti Gilang. Nggak ada yang wajahnya kayak saya. Saya nggak pinter bikin anak laki, Bu. Nggak punya tuh yang seperti Anu, Sakti. Perempuan semua. Kalau Sakti nggak apa-apa, kalau Anu mungkin ya oke lah. Udah pada gede berarti ya, Bunda ya. Sudah mau 14, mau 13 tahun dan si Bontot mau 10 tahun. Umurnya beda-beda tuh, berarti punya hobinya pada beda-beda juga dong? Iya, beda-beda. Seperti yang saya bilang, mungkin anak-anak yang penuh dengan tantangan hidupnya, dia akan lebih tangguh, sehingga saya menciptakan tantangan-tantangan untuk perkembangan buah hati Dedi. Contohnya yang sulung sama yang bungsu, mereka main softball. Mereka ada di Garuda Softball Club di Jakarta, supaya mereka tahu apa rasanya kepanggang di tengah lapangan. Bagaimana, karena mereka kan membela Merah Putih kalau bertanding ke luar negeri, bagaimana rasanya karena perjuangan anak-anak Indonesia, bendera kebangsaan berkibar gitu. Jadi tantangan-tantangan semacam itu yang saya butuhkan. Anak nomor 2, dia seniman sekali kayak Gilang. Oke. Ya. Main drum juga nggak? Semua anak-anak main drum. Tiga-tiganya main drum, main piano, dan main biola. Mereka mesti bisa main musik. Kalau berani mengatakan tidak suka musik, coret dari hak waris, selesai. Gitu. Berarti Bunda nggak memaksakan kehendak anak-anak ya untuk memilih hobinya sendiri. Tidak. Cara mendidiknya gimana tuh Bunda? Cara mendidiknya, saya bukan tipe bunda yang seperti helikopter terus di bawah gitu, tidak. Tetapi saya memberikan mereka tantangan untuk dekat dengan alam. Karena saya yakin bahwa anak yang bermain di alam terbuka, mandi hujan dari kecil, bermain di taman terbuka, kemudian mereka dekat dengan alam, bahwa mereka akan banyak belajar tentang sesuatu di sana, gitu ya. Jadi membuat anak bereksplorasi itu membuat anak mampu menjadi anak yang berani mengambil resiko. Mungkin sepele waktu kecil, tetapi saat ini saya baru merasakan memanen apa yang saya tanam. Tapi nggak ada waktu itu. batasan ya untuk bereksplorasi itu ya? Tidak ada batasan, karena saya yakin bahwa mereka sudah terlindungi dengan baik, gitu. Ya, benar. Terus kalau main di luar gitu sendirian gitu, Bunda emang nggak khawatir cara melindunginya gimana? Sama sekali tidak khawatir, karena memberikan kesempatan anak bermain di luar, mereka itu kan berani kotor, kemudian kalau jatuh gitu ya, bukannya mereka tidak boleh jatuh, tapi mereka mesti diajarkan bagaimana berdiri dari jatuh. Itu perkembangannya tuh panjang tuh urusannya. Bukan hanya jatuh fisik saja, tetapi kalaupun dia mesti menghadapi naik turun dalam perkembangan pertumbuhan emosi dan kejiwaannya, kalau mereka gagal, nggak selalu anak hebat itu selalu berhasil. Bahwa dalam kegagalan mereka belajar. Boleh gagal, boleh. Tapi tahu ya, kalau nangis jangan lama-lama, bangun lagi. Karena di depan ada yang mesti ditaklukkan lagi tantangannya, seperti itu. Siap. Jadi ada persiapannya untuk itu semua ya? Betul. Nah, persiapannya juga, mungkin ini buat Anu, tapi Anu udah lewat ya. Masa pertumbuhannya. Iya. Jadi, kenapa saya percaya dan yakin bahwa anak-anak ini mampu tumbuh kembang secara optimal dengan gizi yang seimbang? Karena dari kecil anak-anak saya tuh anak-anak Denkau. Ya, jadi karena Denkau XL Nutri Plus ini adalah susu pertumbuhan untuk anak yang mengandung Lactobacillus rhamnosus, minyak ikan, dan segala nutrisi yang baik untuk perlindungan, kemudian untuk perkembangan otak dan pertumbuhan fisik. Nah ini nih yang ketiga, ini yang penting kan Nu ya. Tapi ya ini ada 1+, 3+, 5+. Anu masuk di mana Nu? 5+. 5+, oke. Bukan es teh manis ya? Iya. Nah ini untuk anak kayak misalnya 1+ untuk anak 1 sampai 3 tahun, 3+ untuk anak 3 sampai 5 tahun, dan 5+ untuk anak 5 sampai 12 tahun. Jadi kalau kita yakin kita memberikan gizi yang baik, saya juga makin percaya diri bahwa anak-anak saya boleh bereksplorasi. Karena yang saya bilang, anak-anak yang berani bereksplorasi, dia berani kepepet dalam hidupnya. Apa arti seorang anak buat Shahnaz? Anak itu adalah
anak itu adalah guru saya. Saya boleh hebat, saya boleh dianggap, diacungin jempol sama orang, tapi kalau anak saya tidak lebih hebat dari saya itu gagal, gitu ya. Hebat itu nggak melulu mesti S1, S2, S3. Walaupun saya bermimpi semua anak saya seperti Sakti, gitu ya. Tapi seorang ibu juga bisa berkorban juga ya intinya. Ya, saya mesti berkorban seperti yang saya bilang bahwa setiap ibu bangun paling pagi dan tidur paling malam. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Ya. Kerja pun kadang-kadang tidak mengenal waktu ya. Ada anak punya anak tapi harus kerja sampai malam dan sebagainya. Ini yang nulis prompter kreatif kita, Christine, lagi ulang tahun nih ibu-ibu. Oh iya, lagi ulang tahun ya. Ini udah menjadi ibu juga ya, Mbak Ipin ya. Hah? Ini dong yang ulang tahun. Katanya lagi ulang tahun. Oh, durasi over, nggak apa-apa lah, durasi over. Ya. Ya udah, kita akan undang. Ini adalah anak-anak yang sangat berarti buat Syahnas ini. Christine, Charlotte, and Mika. Mika. Ya. Oke. Dilewatin. Kamu dilewatin. Orang-orang ibunya yang Oh ngomong. iya, terima kasih Mika, terima kasih. Oh, belum jadi ibu kali ya. Terima kasih. Udah salim belum sama Om? Tuh, tahu. Tuh, sama tante semua. Ini sama Mbak. Yang urus dulu, bocah. Oh, ngurus kamu dulu. Udah pada gede ya. Minum susu terus ya. Ya dong. Tuh, badannya segede Mas Anu ya. Salim Iya, udah semuanya sama sama ya. Eyang, sama Ibu Yuni, sama Kakak Sakti. Semuanya kamu mesti hebat seperti Kakak Sakti ya nak ya. Bawa apa itu? Oh, ini buat saya. Oh, oke. Nah, tanya sama anaknya. Nah, coba. Apa iuran SPP ya? Wah, ini origami Aladdin. Terima kasih ya Mika, terima kasih sekali. Tanya loh. sama yang paling besar. Iya. Ibu Syahnas itu seperti apa Yang sih? paling besar yang itu. Mama seperti apa? Ibu. Bubu. Ibu seperti apa? Buatku tuh ibu seperti pahlawan di kehidupanku. Ibu tuh yang mengantarkan aku setiap hari ke lapangan tanpa mengenal lelah sama sekali. Makasih ya, Kak. Diantar ke lapangan tuh ngapain ya? Ya juga sih. Diatur kapal set. Taunya disetrap. Ya kan? Oke. Tuh dijelasin diantar ke apa Jadi maksudnya? tuh kan aku tuh bermain softball ya. Ibu tuh selalu mendukung apapun yang aku inginkan agar misalnya impianku tercapai. Oke. Terus ibu tuh benar-benar kalau emang sudah ingin mendukung anaknya tidak pernah mengenal kata lelah. Jadi kalau ibu memang mendukung, ibu tuh mendukung dengan 100%. Dengan 100%. Katanya mau mengucapkan cinta buat bunda. Siapa yang mau ngomong? I love you, Ibu. I love you more kan. Sedih ya. Pru itu adalah anak Gilang banget yang diharapkan bahwa Pru itu menjadi drummer dan meneruskan kerajaannya Gilang di dunia musik. Tapi Pru memilih jalan hidupnya sendiri. Dari kelas 1 SD dia menentang ayahnya. Dia katakan, "This is my life, Bapak. This is my life, my own life," gitu. Saya di tengah-tengah, saya mesti mengatakan, Bapak kasih kesempatan anaknya untuk dia membuktikan. Saya tahu bahwa menjadi anak Syahnas dan anak Gilang tidak mudah. Karena mereka mesti lebih baik, kalau enggak mereka diomongin, kok anaknya Gilang dan Syahnas cuma segitu saja. Mungkin itu sebabnya Pru memilih dunia lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan musik. Tapi she did it. Dia membuktikan Berhasil bahwa membuktikan itu, dia ya. berhasil membuktikan itu. Terima kasih ya Kak, terima kasih. Katanya mau ngajak semuanya mengungkapkan cinta. Aku mau ajak semuanya untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Bunda dengan bersama Denkau. Gimana caranya Kak? Gampang kok. Masuk aja ke websitenya www.co